Kita ini Mas, ada ini salah satu juga program kita adalah untuk peka. Jadi perempuan kepala keluarga yang perlu juga kita perhatikan. Sebentar Bu, perempuan kepala keluarga. Iya. Maksudnya bagaimana Bu? Perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan yang tidak mempunyai suaminya meninggal atau bercerai, ya, dia menjadi tulang punggung keluarga. The white zone is for immediate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Demokrat, ketemu lagi dengan Langit Biru tentu saja. Dan hari ini saya punya tamu yang sangat spesial. Kenapa saya bilang sangat spesial? Karena tanggalnya pas nih dengan tamu-tamu saya hari ini. Sebelumnya sih ingin mengucapkan dulu selamat Hari Ibu untuk semua ibu yang ada di Nusantara. Mudah-mudahan saja tetap menjadi ibu yang baik dan menjadi ibu yang istimewa untuk anak-anaknya. Selamat Hari Ibu. Baik. Dan sahabat Demokrat, kita akan langsung menemui ibu-ibu yang sudah ada di depan saya. Yang pertama, mungkin kenalan dulu nih Bu. Ibu siapa, dari mana, sebagai siapa? Monggo silakan. Baik, terima kasih. Saya Ibu Rofikoh Sukmawati Esos, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo. Dan Ibu lagi? Saya Enda Kusumodingrum, Esos, Kasih Kesetaraan dan Informasi Gender dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Alhamdulillah, ini semuanya adalah ibu-ibu. Selamat Hari Ibu Bu. Saya sampaikan dulu. Yang pertama ini ya, selamat Hari Ibu. Baik Ibu, ini kan momennya momen Hari Ibu, momennya Hari Ibu. Jadi kami sengaja memberikan teman-teman sahabat Demokrat Langit Biru untuk sedikit membahas tentang apa yang dilakukan ibu-ibu sebenarnya. Nah, kami mengundang jenengan berdua kemari untuk meminta, inilah bukan meminta, tapi kira-kira nih Bu, ada sesuatu yang sedang dikerjakan nggak Bu dari dinas-dinas jenengan? Ya, baik. Sesuai dengan dinas kami dan bidang kami, bahwa bidang kami adalah bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, di mana yang kami laksanakan di bidang kami adalah tentang pelaksanaan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Sebentar Bu, pengarus utamaan gender. Pengarus utamaan gender. Iya. Apa itu Bu pengarus utamaan gender? Ya. Jadi pengarus utamaan gender adalah strategi yang kita laksanakan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender, di mana strategi ini kita tuangkan dalam kebijakan-kebijakan yang mengakomodir semua kebutuhan gender dalam semua bidang, di mana agar kesetaraan dan keadilan gender ini bisa terwujud. Jadi dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian sampai pada monitoring pelaksanaan kegiatan tersebut. Begitu ya. Berarti strategi yang seperti apa Bu yang dipakai itu untuk pengerus utamaan gender? Ya, mungkin dari Mbak Enda. Strateginya yaitu dengan sebagai syaratnya mencakup dari 7 prasyarat. 7 prasyarat pengarus utamaan gender. Yang pertama yaitu dari kebijakan, kemudian dari sumber daya manusianya, kemudian penganggaran, kemudian kelembagaan,
Monggo, lanjut Bu. Kemudian pada peralatan, kemudian pada data terpilah, kemudian pada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat. Di pengurus taman gender partisipasinya masyarakatnya seperti apa? Itu melibatkan dari semua pihak, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, kemudian media massa juga. Berarti Langit Biru juga masuk ya? Cocok. Cocok, boleh Iya, cocok. Monggo Bu, saya ingin tahu lebih banyak lagi tentang pengaruh utamaan gender. Ya, untuk lembaga masyarakat itu Mas, artinya kita itu dalam pelaksanaan pengaruh utamaan gender kan mengikut sertakan dari seluruh lembaga masyarakat. Ya. Lembaga masyarakat, kemudian media, kemudian akademisi, kemudian dari dunia usaha. Nah, di dinas kami itu kita mempunyai forum PUSPA, yaitu Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak. PUSPA. Iya, Forum PUSPA. Di mana seluruh anggota Forum PUSPA ini adalah dari yang saya sebut tadi, yaitu dari dunia usaha, kemudian dari lembaga masyarakat, kemudian lembaga masyarakat ini termasuk lembaga perempuan, ya, kemudian dari akademisi, kemudian dari media massa. Nah, untuk Forum PUSPA ini menjadi mitra kami, menjadi mitra pemerintah daerah dalam meminimalisir adanya kekerasan untuk perempuan dan anak, kemudian membantu kita dalam pemberdayaan perempuan, kemudian juga membantu dalam perdagangan orang, ya, jadi stop perdagangan orang, kemudian human trafficking. Ya, kita itu ada 3Ns ya, namanya ada program kita 3Ns yang dikerjakan oleh Forum PUSPA ini, yaitu stop perdagangan orang, kemudian mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain 3Ns Bu, Iya. Selain 3Ns, kelanjutannya bagaimana tuh? Maksudnya program selanjutnya seperti apa? Program khusus Forum PUSPA ini yang sudah kita kerjakan adalah pertama menetapkan lokus. Menetapkan lokus kita adalah Desa Kilensari dan Desa Curah Sebentar Selatan. Bu, lokus itu apa Bu? Lokus itu lokasi ya. Oh, Kita lokasi. menetapkan lokasi desa. Desa ya. Iya, Berarti desa. lokus maksudnya apa singkatan? Tempat kita untuk fokus memberdayakan kegiatan itu. Oh, lokasi khusus berarti ya. Oh, lokus. Iya. Baik. Monggo silakan Bu, lanjut Bu. Iya, yang sudah kita kerjakan sementara ini, kita sudah turun ke 2 desa tersebut, kita asesmen kebutuhan desa itu apa. Gitu nantinya yang akan ditindaklanjuti oleh Forum PUSPA. Jadi apa yang akan kita kerjakan sementara ini kita masih mengidentifikasi ya. Jadi apa saja yang diperlukan. 3N itu Mas tadi adalah stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian stop kesenjangan ekonomi pada perempuan, ya, kemudian stop perdagangan orang. Jadi itu yang fokusnya dari 3N dari Forum PUSPA. Iya. Baik. Wow, panjang sekali nih Bu. Kalau seandainya Forum PUSPA ini kan dari dinas gitu, atau memang organisasi yang dibentuk oleh dinas tapi di luar dinas Bu? Maksudnya begini, itu organisasi luar bukan Bu? PUSPA ini atau cuma program saja? Dinas tapi melibatkan beberapa organisasi yang Oh begitu, jadi dinas tapi melibatkan organisasi masyarakat. Kalau dari dinas sendiri kita tidak bisa memberdayakan orang, merangkul orang banyak tidak bisa. Ya bisa dipahami. Geng. Baik. Selain PUSPA, apa ada program yang lain Bu? Kita ini Mas, ada ini salah satu juga program kita adalah untuk PEKA. Jadi perempuan kepala keluarga yang perlu juga kita perhatikan. Sebentar Bu, perempuan kepala keluarga. Iya.
Maksudnya bagaimana, Bu? Perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan yang tidak mempunyai suami, suaminya meninggal atau bercerai, ya, dia menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian yang kedua ada perempuan yang mempunyai suami tetapi suaminya tidak menjadi tulang punggung. Jadi suaminya misalnya sakit, cacat, ya. sakit atau cacat yang tidak bisa memberikan nafkah. Jadi perempuan tersebut tetap menjadi tulang punggung. Seperti itu, Mas. Berarti program peka ini untuk ibu-ibu yang itu ya? Iya, jadi untuk perempuan kepala keluarga. Nah, kemarin itu kita dari pengurus Yayasan Peka Pusat sudah sempat turun di lokusnya Puspa, yaitu di Desa Kilensari, yaitu menyampaikan apa-apa saja program yang bisa dilaksanakan di Peka, kemudian nanti mungkin bisa diterapkan di Desa Kilensari. Karena sementara kemarin kita masih asesmen dulu, jadi apa saja yang dibutuhkan. Jadi kita bekerja sama dengan Peka Pusat, kemarin juga sempat turun. Kalau di lokasi khususnya, Pak, itu sudah ada orang-orangnya, Bu, ya, yang didatangi, maksudnya yang didata bahwa si A ini nggak apa-apa untuk masuk di PK, misalnya orang tua tunggal atau ini, apa itu didata terlebih dahulu atau memang sengaja langsung turun dan mencari? Sudah ada data dari desa. Oh, sudah ada data dari desa, nggih, Mbak. Berarti memang sudah desa yang menyerahkan, nggih. Siap. Peka. Iya. Ada lagi program-program dari DP 3A. Iya. Untuk yang program-program pemberdayaan perempuan itu sudah banyak kita laksanakan. Salah satunya adalah seperti pelatihan yang khusus diberikan kemarin itu kepada peka yang suaminya meninggal karena COVID-19. Sudah kita adakan pelatihan, meskipun hanya 2 hari ya, tapi dari pelatihan itu diharapkan bisa paling tidak memberikan motivasi atau membantu kepada peka tersebut agar bisa menjadi dia mempunyai keterampilan yang bisa nantinya menambah untuk penghasilan keluarga karena suaminya sudah tidak ada. Salah satunya itu. Kemudian juga ada anggaran yang memang disediakan oleh usulan dari desa dan kecamatan, yaitu berupa juga keterampilan untuk warga desanya. Sudah kita laksanakan kemarin. Sudah ada berapa desa yang melaksanakan hal ini? Apakah sudah ada di berapa desa, Pak? Apa masih di lokasi khusus-khusus itu atau sudah menyebar ke banyak-banyak desa? Peka itu sudah di semua desa. Sudah ada. Ya. Tapi kita hanya untuk kegiatan ini hanya memutuskan khusus 2 desa itu. Untuk sementara di 2 desa itu sudah berapa ini, Bu? Jumlah anggotanya sudah berapa tuh yang sudah terdata, yang sudah menerima manfaat lah, Bu? Yang sudah ikut pelatihan? Baru 40 kemarin. Baru 40, iya. Kalau 40 masih baru ya, Bu ya? Iya, baru 40 ya. Iya, betul. Baru 40, Mas, karena kemarin itu kita khususkan untuk peka yang suaminya meninggal karena COVID. Nah, untuk peka-peka yang lain tahun ini kita belum ada, jadi khusus untuk peka belum ada. Jadi peserta itu udah campur, Mas. Jadi ada yang peka, kemudian ada yang ada suami gitu. Yang khusus peka itu kemarin hanya 40 saja. Iya, karena peka karena suaminya meninggal karena COVID. Kalau nggak salah pemerintah juga mengalokasikan sedikit ya, Bu ya, untuk korban COVID kayaknya itu. Salah satu warga perempuan juga, Bu, di wilayah saya itu. Mungkin satu bagian, saya nggak tahu, Bu. Tapi saya lebih kita kan kembali ke titik awalnya, Bu. Pengaruh utamaan gender. Saya ingin tahu lebih banyak, Bu. Apa itu? Monggo, Mbak atau Ibu, silakan. Gender ini kadang-kadang kita keliru ya. Gender dikira perempuan saja. Bukan. Jadi meliputi lansia, anak wanita, kemudian disabilitas, kemudian laki dan perempuan. Jadi nggak hanya perempuan saja untuk gender. Oh, jadi ini
gender yang dimaksud bukan gender perempuan ya. Penangkapan saya ini perempuan Bu dari tadi itu. Gender yang perempuan atau mungkin gender yang ya kalau laki-laki kan sudah normal Ibu. Jadi pikiran saya tadi pengaruh utamaan gender adalah untuk perempuan saja, ternyata banyak. Ya, gitu. jadi begini Mas, gender itu kan laki-laki perempuan ya Mas ya. Kemudian dalam bentuk laki-laki dan perempuan ini bentuknya apa? Bentuknya lansia, bentuknya disabilitas, bentuknya anak-anak, seperti itu. Kemudian juga dengan kelompok-kelompok marginal lainnya. Jadi masyarakat miskin rentan ya, masyarakat rentan itu juga termasuk dalam gender yang kita perhatikan gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan dari seluruh gender ini yang kita perhatikan. Jadi kita tidak hanya menempatkan laki-laki saja, yang dipentingkan laki-laki saja, tidak. Itu untuk Jadi semua lini Bu. Iya, jadi untuk semua pembangunan, semua sektor. Jadi mulai dari awal perencanaan ya Mas ya, seperti disebut tadi. Jadi pengaruh utamaan gender itu dilaksanakan mulai dari perencanaan. Nah, perencanaan ini contohnya adalah dalam menyusun anggaran. Dalam menyusun anggaran ini harus mengakomodir kebutuhan gender ini. Jadi anggaran itu harus ini Mas, harus bisa mengakomodir kebutuhannya perempuan, kebutuhannya laki-laki, kebutuhan disabilitas, kebutuhan anak-anak, dan kebutuhan masyarakat terpinggirkan lainnya. Seperti itu. Dalam pelaksanaan pengaruh utamaan gender untuk mewujudkan kesetaraan gender. Jadi tidak hanya mementingkan laki-laki saja. Jadi mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan, sampai pada monitoring pelaksanaan kegiatan, itu melibatkan gender ini. Gitu. Jadi dalam perencanaan, contohnya untuk kecilnya aja ya, kita di desa ada musdes, musyawarah desa. Kemudian ya musdus dulu biasanya, musyawarah dusun, kemudian musyawarah desa, kemudian musyawarah kecamatan. Nah di sini semua gender ini harus ada wakilnya. Harus ada wakilnya dalam musyawarah tersebut. Jadi ketika merapatkan atau bermusyawarah, jadi dari suara-suara mereka bisa kita tampung. Jadi apa saja yang memang mereka butuhkan, seperti itu. Jadi mulai perencanaan sampai ke musrenbang nasional kalau musrenbang. Seperti jadi musrenbang, musdus, musdes, musyawarah kecamatan, tidak ada musyawarah kecamatan, musyawarah desa, kemudian musyawarah kabupaten ya, musrenbang kabupaten sampai musrenbang provinsi sampai ke nasional. Nah itu diharapkan semua itu bisa mengakomodir kebutuhan dari semua gender ini. Berarti yang diperhatikan itu adalah gender ini harus masuk dimulai dari awal, awal ya Bu. Iya, mulai dari perencanaan gender ini sudah harus kita ambil suaranya, harus kita minta suaranya. Apa sih pernah kebutuhan? Menemukan yang tidak seperti itu nggak Bu? Maksudnya begini, pengaruh utamaan gender nih ya kita ya, tidak misalnya ada satu gender yang terlepas nih dari perencanaan itu, ada nggak pernah menemukan seperti itu nggak Bu? Pembangunan misalnya. Pembangunan Bu. Masa kita mau jalannya lebih jauh untuk menuju ke pasar, jadi kita juga harus memperhatikan kebutuhan seperti wanita gitu. Ya, mungkin gini lagi Mas, ini masih tetap masalah jalan ya Mas ya. Kalau jalan itu rusak, ya, kemudian ada ibu hamil, ya, ibu sakit, ya, jalannya rusak Mas, kita lewat jalan tersebut, ya, belum nyampe ke rumah sakit, ibu hamil. Salah satu contohnya itu berarti anggaran ini belum responsif. Belum responsif gender, jadi tidak memperhatikan kebutuhan ibu dan anak. Seperti itu, salah satu contohnya seperti itu. Jadi kami harapkan dalam pelaksanaan pengaruh utamaan gender ini kita sasarannya kan OPD sama desa sekarang. Jadi tiap OPD, tiap perangkat desa, tiap perangkat daerah itu diharapkan semua anggarannya harus responsif
gender. Jadi memperhatikan gender, semua gender ini sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ya, seperti contohnya kayak dinas sosial, mereka kan mengurusi lansia, ya, kemudian mengurusi anak jalanan. Nah itu, jadi mereka anggarannya mengurusi itu sudah termasuk dalam anggaran yang sudah responsif karena memang memenuhi kebutuhan dari teman-teman disabilitas, kemudian dari lansia gitu Mas. Iya, sepertinya dinas sosial memang khusus itu untuk begitu misalnya. Iya. Kemudian untuk kalau OPD yang lain bagaimana? Sekarang sudah banyak yang sudah responsif gender ya. Awalnya ya beberapa OPD belum paham. Kalau memang anggarannya itu sudah responsif gender sebenarnya. Seperti ya itu untuk pembangunan jalan itu memang harus memperhatikan. Oh, berarti untuk disabilitas juga masuk responsif gender ya Bu ya? Iya. Jadi untuk parkir disabilitas, kemudian untuk ruang tunggu lansia, ruang tunggu disabilitas, kemudian untuk jalan ya harus ada pegangan ya untuk disabilitas, kemudian untuk lansia. Jadi kita selama ini sudah menyampaikan kepada UPD ya, jadi upaya dari kami agar PUG ini bisa berjalan itu melaksanakan pelatihan kepada UPD agar mereka bisa menyusun anggaran yang responsif gender. Gitu. Karena sama juga Mas, kadang OPD itu merasa saya tidak ada anggaran yang responsif gender, karena mereka merasa bahwa responsif gender itu hanya perempuan gitu. Padahal kan responsif gender itu banyak keseluruhan. Jadi kita upayakan seperti itu, dan ya alhamdulillah Mas, untuk tahun ini kita bisa meraih penghargaan ya, Anugerah Parahita Eka Praya, di mana itu Bu? Anugerah untuk apa itu? Penghargaan untuk kabupaten yang melaksanakan pembangunan yang responsif gender. Jadi kita sudah mendapatkan penghargaan itu untuk kategori Madya. Iya. Kategori pertama kali atau memang sudah pernah nih Bu? Belum. Kita masih pertama kali. Jadi untuk kategori itu ada Pratama, kemudian Madya, kemudian Utama, kemudian Mentor. Jadi kita baru pertama kali langsung kita mendapatkan Madya. Iya Mas, kita bersyukur sekali. Sampai lupa saya Mas untuk ngasih tepuk tangan kepada Ibu. Saya tepuk tangan dulu. Tepuk terima tangan kasih ya. Baik Ibu, ini masih di sekitarannya responsif gender ya. Mungkin ada lagi yang ingin Mbak sampaikan. Apa tuh? Harus bagaimanakah pemerintah, atau harus bagaimanakah masyarakat, atau harus bagaimanakah sayap-sayap organisasi terhadap program yang dimiliki atau strategi program yang dimiliki oleh DP3A ini. Maksud saya fokus pada pengarus taman gender. Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau monggo silahkan, siapa saja Bu, bebas Bu. Jadi untuk dari kami DP3A ya, selaku ya pemerintah ya Mas ya, di pemerintah daerah, kami sudah banyak berupaya untuk memberikan program-program baik kepada OPD ataupun kepada masyarakat yang agar bisa kita mewujudkan kesetaraan gender. Ya, melalui program-program dari seluruh OPD dan desa. Jadi program-program OPD dan desa harus betul-betul mendukung pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender. Ya, jangan sampai ada salah satu pihak yang ditinggalkan. Seperti itu. Kemudian untuk masyarakat, terutama untuk kaum perempuan, karena apa? Karena perempuan ini kadang dari perempuannya sendiri yang kurang kurang percaya diri. Kadang dari perempuannya sendiri yang tidak mau
ini tidak mau melaksanakan sudahlah saya perempuan, saya di rumah Oh. saja. Nah itu jadi mindsetnya kadang dari perempuan sendiri yang ini yang kurang percaya diri untuk keluar beraktivitas di luar rumah. Jadi ya memang perempuan kan bisa saja ya tidak harus beraktivitas di luar rumah, tetapi sekarang kan sudah ada teknologi sudah ini ya. Jadi perempuan juga bisa berkarya dari rumah ya. Nah di situ untuk teknologi ini kami dari DP3A sudah melaksanakan pelatihan juga Mas yang berbasis IT kepada perempuan-perempuan berwirausaha yang sudah punya wirausaha, yang sudah punya usaha kecil, itu kita latih dalam pemasaran online. Salah satu upaya kita itu jadi untuk meningkatkan perekonomian perempuan, karena semuanya itu kalau perempuan yang pegang uang biasanya efeknya ke keluarga itu lebih besar. Karena apa? Kalau perempuan yang pegang uang, yang dipikir itu keluarga dan anak-anaknya. Jadi gizi anak bisa bisa terpenuhi. Kemudian untuk sekolah anak juga bisa terpenuhi. Kemudian untuk kebutuhan rumah tangga lainnya juga seperti itu. Makanya kita sekarang juga menekankan pada peningkatan kewirausahaan terhadap perempuan seperti itu. Nah, kemudian untuk peran serta masyarakat juga kami harapkan dari seluruh elemen masyarakat, lembaga perempuan, dari Fatayat, Muslimat, Aisyah, itu semuanya kita rangkul, kita bersama, dari wanita Katolik juga, kemudian dari Persatuan Keluarga Tionghoa juga kita bersama-sama dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan, kemudian untuk mewujudkan juga keadilan dan kesetaraan gender. Jadi kami bersama-sama dengan media juga yang bisa woro-woro ya Mas ya woro-woro juga kepada masyarakat seperti apa sih namanya keadilan dan kesetaraan gender. Memang laki-laki dan perempuan itu tidak akan pernah sama Mas, tetapi setara. Iya, karena laki-laki dan perempuan itu tidak sama ya Mas ya. Tidak bisa akan sama karena secara ini ya setara. Iya, tapi kita setara. Jadi untuk kesetaraan gendernya ini seperti itu Mas. Oke, kalau bicara soal kesetaraan gender Bu, kalau ditarik ke saya ya Bu ya, tarik ke Demokrat misalnya nih, kami juga harus mengikuti aturan yang disiapkan oleh KPU tentang 30% kuota perempuan itu. Itu masuk ke kesetaraan gender nggak Bu? Masuk ya? Pemberdayaan atau kesetaraan gender? Masuk pemberdayaan. Oh, manusianya. Ini Mas, jadi untuk yang 30% itu adalah pemberdayaan perempuan di bidang politik. Ya. Jadi perempuan pengambil keputusan. Siap. Nah, itu yang harus kita tingkatkan. Salah satunya adalah itu juga Mas. Jadi kita meningkatkan ini ya, seperti tadi 3Ns itu ada tambahan satu, yaitu untuk persamaan politik bagi perempuan. Jadi untuk mengurangi kesenjangan politik. Tadi kan hanya menghilangkan kekerasan pada perempuan dan anak, kemudian kesenjangan ya, mengurangi kesenjangan perempuan di bidang ekonomi, kemudian human trafficking. Iya, human trafficking. Kemudian yang keempat kita tambah adalah untuk mengurangi kesenjangan politik pada perempuan. Kurang sekali Mas perempuan kita yang ini. Ya, masih kurang. Jadi kami harapkan mungkin Partai Demokrat ini bisa ini ya. Bismillah. Bisa, amin, ya. amin. Bisa lebih bisa lebih ini lagi untuk memberi tempat kepada kader-kader perempuan. Sejak pertama kali digaungkan 30% kuota perempuan itu, insya Allah Demokrat sudah selalu ini. Ya, betul-betul ini ya Mas ya, tidak hanya untuk menutup 30%. Salah satu dari kami salah satu dari 5 orang anggota fraksi juga perempuan Bu. Alhamdulillah itu punyanya Demokrat. Baik, Ibu, ada lagi yang ingin Ibu sampaikan atau sudah cukup? Sudah cukup ya.
Sudah Cukup, oke. Mas, ya. Baik. Terima kasih sekali Ibu atas hadirnya hari ini, dan ini ilmu baru buat saya, Bu. Ilmu baru buat saya, dan mudah-mudahan saja ini juga ikut bermanfaat untuk teman-teman Langit Biru. Amin. Terima kasih ya. Ada yang ingin disampaikan mungkin untuk Dinas atau untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat, silakan. Ada di sini kameranya, ada Mas Fendi. Sudah ya? Sudah. Ya. Benda mau ini? Ada Mbak Endah, monggo silahkan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Untuk para wanita di Kabupaten Situbondo, manfaatkan kesempatan yang ada ini untuk selalu berdaya, jaya untuk Kabupaten Situbondo tercinta. Ya, sesuai dengan ini ya, tema Hari Ibu kita tahun ini adalah Perempuan Berdaya, Indonesia Maju, Situbondo Berjaya. Mantap. Baik Ibu, terima kasih atas hadirnya di sini, dan mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang. Dan sahabat Demokrat dan sahabat Langit Biru, pengaruh utamaan gender boleh di googling dah. Saya Tama, ini Langit Biru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Viko, ini ada sekedar cindera mata dari kami, juga sebagai ungkapan selamat Hari Ibu di Hope Glass dari Langit Biru. Ya, ini monggo. Terima kasih atas kehadirannya.